Hai Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan di sini kita masih sama Kak Winda ngobrolin soal pengalamannya di dalam dunia bahasa isyarat. Kak Winda, nih kan Kak Winda pengalaman untuk belajar interest gitu ya di dalam dunia bahasa isyarat kan 2011 dan bahkan udah lama gitu ya akhir-akhir ini bahkan Kak Winda juga ikut kursus lagi untuk mendalami bahasa isyarat itu sendiri gitu supaya mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya. Nah itu apa motivasi terbesar atau tujuan akhirnya tuh Kak Winda tuh belajar bahasa isyarat ini tuh kemana arahnya pengennya? Kalau untuk yang ambil kursus ini karena pekerjaan saya ini kan sebagai juru bahasa isyarat, saya perlu meningkatkan kualitas saya dong Mbak. Jadi saya memang ambil kursus untuk pekerjaan, termasuk saya ambil kursus bahasa asing karena ujung-ujungnya untuk meningkatkan kualitas saya sebagai seorang JBI gitu. Jadi memang kalau misalkan pengen upgrade untuk ini ada ketentuan-ketentuan supaya kita bisa ikut kursus gitu ya Kak? Gimana atau Mbak? in personal aja? Personal aja sih, terserah kembali lagi ke JBI-nya masing-masing apakah dia masih membutuhkan atau merasa cukup, ya terserah. Kalau saya sih saya masih merasa harus mengupgrade kemampuan saya. Tapi sebelumnya ya, mungkin kalau sebelum Kak Winda gitu ya, dulu tuh cita-citanya apa sih? Emang pengen jadi juru bahasa isyarat seperti sekarang? Atau mungkin ada cita-cita lain yang dulu sebenarnya tuh pengennya kesini, tapi ternyata udah nyemplung ke dalam JBI ini ternyata nyaman dan sampai pada akhirnya pengen kesini atau apa? Emang dari dulu pengen JBI gini atau gimana Kak? Cita-citanya? Enggak sih, cita-cita saya dulu saya ingin bekerja di lapangan, maksudnya yang sempat tercapai sih Mbak. Kayak saya kerja di sebelumnya di organisasi foundation namanya Happy Heart Foundation gitu, yang bukan pekerja kantoran lah, bukan yang harus bedakan duduk di kantor. Itu bukan cita-cita saya. Saya pengen yang ada di lapangan gitu kan. Dan sampai akhirnya saya jadi JBI, ya alhamdulillah jadi dua-duanya ya. Saya kadang-kadang masih di lapangan juga kalau saya lagi tugas dengan Mabes Polri, kan saya juga tugas di Divhum Mabes Polri. Ya itu kan kita kadang-kadang ikut liputan, ikut ke tempat-tempat TKP gitu kan. Dan kadang-kadang juga saya memang akhirnya bekerja di sesuatu yang waktu itu saya hindari gitu, yang harus bedakan, harus penampilan itu sebenarnya itu saya hindari banget gitu. Dan ternyata Tuhan mentakdirkan saya di situ. Jadi sampai pada akhirnya sekarang terjun, tapi menikmati gak, enjoy gak jadi juru bahasa isyarat ini Kak? Iya, akhirnya saya enjoy sih Mbak. Kalau dulu awal-awalnya sih suka, tapi risih karena ya kenapa sih harus make upan, kan dilihat isyarat saya. Kenapa sih kayak gitu-gitu kan? Karena memang saya nggak suka banget waktu itu. Tapi pas makin kesini saya tahu, oh karena kita juga di dunia entertain ya istilahnya ya, di media memang harus memperhatikan penampilan juga gitu. Tapi apa sih Kak hal-hal yang mungkin teman-teman di rumah nih ada yang pengen juga jadi juru bahasa isyarat, apa yang mungkin bisa teman-teman sobat milenial juga bisa ikuti Kak? Hal-hal apa yang kita bisa pelajari secara basic apa Kak? Minimal tetap belajar sama tulinya, harus belajar sama tulinya dan tetap bergaul sama mereka. Kalau ada kata-kata baru, kalau saya catat. Catatnya gimana? Misalnya ada kata-kata yang saya baru tahu nih, terus saya tanya nih isyaratnya apa, nanti saya cari padanan katanya. Pokoknya apa ya? Misalnya negara Ukraina sama negara Rusia. Saya nggak tahu nih, aduh Rusia apa, karena saya kadang takut lupa. Itu Rusia itu saya tulis Rusia seperti isyarat sate gitu, lalu turun ke bawah gitu. Tuh saya lebih gampang. Terus saya juga ada video-video berbahasa isyarat yang hampir setiap hari saya lihat sebelum siaran. Jadi kan sebelum siaran itu kita akan baca apa yang akan ditampilkan di hari itu kan. Jadi itu saya begitu tahu, oh ada negara ini yang saya nggak tahu, saya catat, saya langsung tanya sama tulinya. Terus saya cari juga kadang-kadang di YouTube kalau untuk isyarat-isyarat kota atau negara tertentu gitu. Nah kalau isyarat kota tertentu gitu kita gimana Kak ngasih taunya, misalkan Indonesia gitu, apakah Indonesia pakai kata-kata gitu atau ada simbol khusus? Ada isyaratnya masing-masing.
setiap negara ada isyaratnya masing-masing. Kayak Indonesia itu isyaratnya seperti ini merah putih Oh iya. bendera. Terus ada Malaysia, terus saya tanya kenapa Malaysia gitu, oh Twin Tower, dia bilang gitu. Itu ada isyaratnya masing-masing di setiap negara, dan saya juga kadang-kadang lupa Mbak, kebalik-balik gitu kan. Bahkan nama kota pun saya juga kebalik-balik kadang-kadang. Jadi sebelum siaran itu biasanya saya baca ininya dulu kan, apa ya yang akan naik hari ini gitu, saya baca. Nanti kalau ada kota-kota yang saya lupa itu saya baru lihat tuh di video, atau kalau udah kepentok pas on cam lupa itu saya eja, nanti tulis saya yang sebagai penasihat isyarat saya tuh yang akan memberitahu isyaratnya. Waduh, tetep ya, makanya ternyata belajar bahasa isyarat tuh tidak langsung sesimpel bisa gitu ya. Tapi banyak hal kosakata lain yang perlu dipelajarin. Bahkan kota-kota juga, kota di Indonesia Kak, ada simbolnya juga. Ada. Misalkan apa Bekasi Solo, kan? Solo nih, Solo. Ini Apa dari tuh, patung Slamet Riyadi. Ada patung Slamet Riyadi itu bawa pistol, Iya. Solo. Tuh, terus Bekasi, Kak? Tangerang. Kenapa? Bekasi apa tuh kalau? Bekasi. Oh, Bekasi. Itu kenapa tuh lambangnya kalau Kakak tahu? Saya nggak tahu apa mungkin ada ini ya, ada tugu atau apa di Bekasi yang seperti itu. Bisa kayak gitu. Mungkin, ini sih apa namanya, ada pedang yang Bekasi itu. Nah, ya kayak... mungkin teman tuli lihatnya itu Bekasi. Terus ada Sukoharjo seperti ini. Ini tuh di Sukoharjo itu ada putaran perlimaan gitu Mbak. Jadi Sukoharjo ini ada tugu di tengahnya, terus ada perlimaan tuh. Seperti itu, ada isyarat untuk kota-kota. Jakarta, kalau Jakarta Kak apa? Jakarta, Monas. Oh iya. Ini Monasnya. Kalau begini Monas, kalau begini Jakarta. Monas juga bisa begini untuk kasih tahu puncak emasnya Jakarta. Oke, luar biasa banget, ternyata ada hal-hal bahasa khusus yang lainnya. Seru banget teman-teman tuli ini, semoga bisa nonton yang ini, dan teman-teman sobat milenial yang lainnya juga bisa jadi belajar nih Kak, apa namanya, dikasih tahu bahasa-bahasa sedikit ya, tadi kayak kota Bekasi gitu ya. Terus juga Bekasi. tadi Bekasi, terus abis itu ada juga Monas gitu ya. Luar biasa banget. Ini aku juga jadi tertarik gitu ya buat belajar bahasa isyarat gitu. Kak, ini ngomongin soal udah viral, terkenal seperti ini gitu ya. Tapi ketemu sama teman-teman yang lain gitu, ada hal-hal yang kadang ngerasa aduh aneh banget gitu, jadi center orang-orang, apa gimana sekarang? Kalau sekarang sih paling teman-teman saya juga cie gitu kan. Nah, terus kalau saya kadang-kadang mikir gini aja sih Mbak, karena waktu itu pernah ya, namanya viral kan nggak direncanakan, dan itu kayak tiba-tiba mental saya tuh kayak belum siap, mental dan fisik saya gitu kayak belum siap, karena kita sebelum hari untuk upacara kita tuh udah latihan Mbak 5 hari berturut-turut. Jadi saya habis kerja dari TV, saya datang ke istana, kita ikut JR, ikut PCR berkali-kali gitu kan. Dan saya pikir setelah tanggal 17 itu hidup saya akan damai gitu, kayak asik, tenang, saya akan kerja pulang gitu-gitu kan. Ternyata viral itu mental dan fisik saya tuh yang belum siap sih Mbak. Jadi kadang-kadang saya cuman gini, kan biasanya orang viral kan seminggu ya. Ini saya nunggu nih, habis seminggu hidup saya balik lagi. Saya cuma Oke. Nah mungkin tadi Kak Winda agak shock gitu ya, ketika mungkin pas lagi viralnya sekarang mungkin agak orang jadi public center, wah ini Kak Winda yang viral itu ya gitu ya, sering dimintain foto gitu gak Kak sama orang-orang asing kalau kemana-mana? enggak lah Mbak, nggak sampai segitunya. Kalau misalnya berharap sih enggak lah. Kenapa Kak? Dan berharap sih ya jangan begitulah, saya pengen biasa-biasa aja gitu. Tapi luar biasa sih Kak, tapi dengan viralnya ini ya lagi-lagi berharap gitu ya bisa pemerintah gitu dan semuanya terkait gitu ya, teman-teman yang lainnya bisa aware gitu, supaya bisa bahasa-bahasa isyarat ini bisa terus melambung berkembang gitu ya di Indonesia. Kak Winda, nih mungkin selain kegiatan di Istana Presiden ini, ada gak sih kegiatan besar lain yang mungkin Kak Winda juga memang sempat isi gitu? Saya pernah di debat Pilpres 2014, saya juga JBI untuk SDG,
2018. Terus yang terbaru ada Youth 20 dan Women 20. Itu saya juga sebagai JBI di situ. Dan ternyata memang sudah sering mengisi kegiatan-kegiatan besar ya. Tapi mungkin baru ter-highlight-nya karena si lagu yang viral itu sampai pada akhirnya netizen, wah ini di pojok kanan bawah nih ternyata ada seorang JBI yang sangat menikmati, enjoy lagu itu gitu, sampai pada akhirnya viral, luar biasa sekali. Kak Winda nih, apa namanya, tapi ada gak sih kegiatan-kegiatan rutin yang mungkin Kak Winda dan teman-teman Tuli suka lakuin gitu, jalanin gitu, kegiatan-kegiatan rutin? Nggak ada sih Mbak, ya kita spontan ya. Kalau untuk sekarang karena saya posisinya di Jakarta sedang bekerja gitu, ya paling saya kerja pulang, jarang gitu untuk kumpul dengan komunitas Tuli, karena saya juga udah punya anak bayi kan, kayak saya merasa berdosa aja udah ditinggal kerja harus masih main. Tapi kalau di Solo justru anak saya bawa, ya balik lagi karena saya basicnya dari 2011 sampai lama itu saya tinggal di Solo. Saya baru pindah lagi ke Jakarta itu 2018. Jadi ya memang lebih nyaman sama tuli-tuli yang ada di Solo gitu, lebih sering nongkrong sama mereka. Berarti punya teman-teman di Jakarta, teman-teman Tuli yang di Jakarta tuh berarti baru ya? Dari 2014 sempat, ada sih Kak, ada beberapa, cuman kan bedanya mungkin kalau di Jakarta orang juga lebih sibuk ya. Kayak orang pulang jam 5 belum tentu jam setengah 6 nyampe rumah, biasa jam 7, jam 8, apalagi ada yang rumahnya jauh-jauh gitu kan. Beda sama di daerah, kalau di daerah pulang jam 5:15 kadang juga udah nyampe rumah nongkrong. Jadi punya banyak waktu ya untuk main. Lebih senggang gitu ya. Tapi Kak Winda, apa sih targetnya ke depan gitu? Target ke depan kalau untuk saya pribadi itu meningkatkan kapasitas saya sebagai JBI. Kalau untuk teman-teman Tuli ya ini target plus harapan ya, kayak diberikan akses yang lebih baik. Untuk teman-teman Tuli jangan cuma syarat aja gitu, tapi ya bener-bener dipenuhi aksesnya, kayak hak-haknya teman-teman Tuli gitu. Teman-teman Tuli dikasih kesempatan sekolah secara umum, kan kadang-kadang Tuli itu harus sekolah di SLB, ya jangan gitulah, bisa kok Tuli sekolah di sekolah negeri biasa juga bisa gitu, apalagi sekarang banyak sekolah inklusif kan, paling kayak gitu. Jadi teman-teman Tuli berharap bisa ya seperti pada umumnya gitu ya, yang lain gitu ya, bisa nggak harus di sekolah-sekolah SLB, tapi juga mungkin pemerintah bisa ningkatin guru-gurunya untuk bisa belajar bahasa isyarat ya. Jadi murid-murid yang mungkin punya murid-murid Tuli dan lain sebagainya jadi bisa paham gitu ya dengan yang diajarkannya gitu ya Kak Winda. Yeah. Oke Kak, mungkin bisa, nah ini kan kalau misalkan teman-teman nih sobat milenial di rumah nih suka ada yang menggunakan misalkan assalamualaikum gitu ya, sapaan bahasa Arab, bisa dipraktekin dong Kak, kalau misalkan assalamualaikum tuh gimana? Kan itu kan Arab tuh ya, gimana tuh Kak? Kalau assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya itu dari waalaikumsalam, sama seperti tadi. Berarti assalamualaikum. Ini salam, Mbak bayangin lagi salaman sama orang-orang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tapi kalau misalkan untuk gerakan tangan kanan tangan kiri ngaruh nggak sih Kak? Kayak misalkan oh, nggak apa-apa ya? Kalau yang saya tahu sih enggak, yang saya pahami itu nggak ngaruh, mau tangan, mau kanan, mau kiri, asal itu jelas, jangan kayak misalnya kayak tadi Mbak itu kan sebenarnya kalau saya lihat dari sini posisinya agak sedikit salah arah tangannya. Jadi kayak berkat gitu. Itu assalamualaikum nih salim gini Mbak, tek warahmatullahi, berkah itu tuh ke bawah Mbak, karena kita Tuhan kasih berkah. Bukan di depan, ini artinya udah beda lagi. Oh beda lagi ya. Jadi emang yang paling diperhatikan itu mau kanan mau kiri. Kalau sepahaman saya sih nggak terlalu masalah, cuma pasti kita refleks akan pakai tangan kanan. Kalau kita nggak kidal ya,
Ya. Tapi ini menarik sih Kak. Jadi kayak aku jadi tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari sini dong Mbak. Dari sini agak sini dulu. Gini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawabnya oke. Oh berarti nah ini menarik. Jadi setiap simbol-simbol yang memang mungkin dibuat itu jadi punya makna tersendiri ya, kayak wabarakatuh. Jadi kan memberkati gitu ya. Iya betul. Luar biasa banget. Tapi berarti secara tidak langsung mau nggak mau ini nggak sih Kak? Jadi harus bisa bahasa asing juga nggak? Kayak misalkan kayak Inggris juga kan? Atau harus sih Mbak. Terutama Inggris ya, karena kan walaupun bukan bahasa isyarat pun kita pakai bahasa Inggris itu kan memang penting ya buat kedepannya, apalagi sekarang dunia digital, dunia global, udah ketemu orang macam-macam. Itu memang penting, makanya saya tetap kursus bahasa Inggris juga sampai hari ini. Dan mungkin ya salahnya adalah karena saya merasa saya pakai bahasa isyarat kok, saya sebagai JBI cukuplah saya bisa Inggris pasif aja gitu, ngedengerin jalan gitu ya. Tiba-tiba Tuhan kasih spotlight kayak gini, dibikin viral sama Tuhan, itu saya kayak nggak bisa ngomong Mbak. Udah public speaking juga saya jelek, tiba-tiba ada acara berbahasa Inggris saya nggak bisa ngomong itu. Aduh, kayak harus Inggris aktif dan pasif Mbak. Itu sih ya, yang paling penting adalah jadi kita bisa belajar mau nggak mau untuk bisa menggeluti profesi sebagai JBI itu sendiri gitu ya Kak Winda. Oke Kak Winda, ini sayang banget rasanya gitu ya, cuman bisa ngobrol sebentar sama Kak Winda. Mungkin terakhir nih Kak, closing statement yang mungkin Kak Winda bisa sampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat ke teman-teman sobat milenial di rumah nih Kak. Mungkin bisa campaign teman-teman semua, dengar, tuli, apresiasinya, terima kasih, saya senang, saya berharap teman semua belajar isyarat bisa. Aduh luar biasa sekali. Terima kasih Kak Winda atas kesempatannya, dan salam untuk teman-teman tuli yang lainnya. Semoga dengan obrolan kita kali ini, teman-teman di rumah kita sama-sama bisa memperjuangkan hak teman-teman tuli yang lainnya supaya bisa terus bergerak untuk kita juga bisa belajar bahasa isyarat, dan teman-teman tuli lainnya juga bisa menikmati hiburan-hiburan di tanah air yang sangat luar biasa ini ya Kak Winda. Sebelumnya terima kasih Kak Winda atas kesempatannya. Salam untuk keluarga di rumah. Dadah Kak Winda. Assalamualaikum. Aduh sobat milenial, tadi kita udah ngobrol ya sama Kak Winda, dan banyak banget hal-hal yang mungkin tadi kita belajar sedikit bahasa isyarat yang mungkin bisa teman-teman terapkan di rumah. Tapi poinnya di obrolan kita kali ini adalah yang tadi Kak Winda sampaikan, bahwasanya teman-teman tuli yang lainnya juga harus bisa kita perjuangkan hak-haknya gitu ya. Jadi teman-teman sobat milenial di rumah yang mungkin content creator gitu ya, kita bisa mungkin sedikit menambahkan subtitle di setiap konten-konten yang kita buat gitu ya, supaya mungkin teman-teman tuli yang lainnya bisa menikmati karya-karya kita juga. Mungkin cukup sekian, semoga obrolan kita bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.